gas. Pada teori kinetik gas ini kita akan membahas persamaan keadaan gas ideal dan rumus persamaan gas ideal. Sebelum membahas rumus persamaan keadaan gas ideal dan selanjutnya, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu gas ideal. Gas ideal adalah gas yang memenuhi asumsi satu, jumlah partikel gas sangat banyak tetapi tidak terjadi interaksi daya tarik dengan antar partikel kecuali tumpukan. Yang kedua, tumpukan partikel gas bersifat elliptik sempurna. Yang ketiga, setiap partikel gas bergerak secara acak. Keempat, partikel gas tersebar merata di seluruh ruang dalam wadah. Yang selanjutnya, ukuran partikel gas sangat kecil dibandingkan dengan jar antar partikel. Dan terakhir, memenuhi gerak Newton. Sekarang kita masuk pada persamaan hukum gas ideal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Fourier. Fourier ini mengatakan apabila suatu gas yang berada dalam tekanan yang berlebihan, maka tekanan gas sebagai kebalik volume-nya. Pada kenyataan ini kita akan mendapat persamaan yang dimana P1 sama dengan P4 atau P1 sama dengan P2. Pada persamaan rumus di atas, P1 ini adalah tekanan gas pada keadaan pertama. P1 ini volume gas pada keadaan pertama. P2 ini tekanan gas pada keadaan kedua, dan P2 ini volume gas pada keadaan kedua. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu soal, yang dimana pada soal sebuah pistol diisi gas dengan volume 5 meter kubik dan tekanannya 10/5 Pascal. Jika tekanan gas tersebut ditambah menjadi 5 kali 10/5 Pascal pada suhu tetap, tentukan volume gas sekarang. Pada contoh soal ini diketahui pada contoh soal ini teman-teman sudah diketahui bahwa volume pada keadaan pertama yaitu tekanan dalam keadaan pertama yaitu 10/5 Pascal dan pada keadaan kedua yaitu 5 kali 10/5 Pascal. Yang ditanya pada soal tersebut adalah volume pada keadaan kedua. Untuk menjawabnya menggunakan rumus hukum Boyer yang dimana aku sama dengan P2. Sekarang kita substitusikan hasil dari P2. Dimana tadi itu diketahui bahwa P1 ini adalah 10/5 Pascal kali F1 ini adalah 5 meter kubik. P2 ini adalah 10/5 Pascal dan ini volume meter kubik. Kita untuk lebihnya kita melakukan perbandingan luas di mana 5 kali 10/5 kali F2 kita pindahkan di sebelah kiri dan kita pindahkan di sebelah kanan sehingga lebih jelasnya kita akan membahas soal. Pada soal 15 meter kubik gas mengalami proses sebarik atau tingkat suhunya naik dari 227 derajat Celcius. Maka tentukan volume akhir gas tersebut.
pada dan P2 ini suhu gas pada keadaan kedua dengan satuan Kelvin. Untuk lebih memahaminya, kita membahas satu soal. Di mana pada soal ini suatu gas dalam satu wadah memiliki tekanan 4 kali 10⁻⁵ Pascal. Gas tersebut berasal dari suhu 120 derajat Celcius dan ditempatkan suhu 20 derajat Celcius dengan menjaga volume gas konstan. Tentukan tekanan akhir gas dan tekanan yang kita berikan sekarang pada soal ini. Pada contoh tadi telah diketahui bahwa P1 sama dengan 300 cm kubik, P1 sama dengan 23 derajat Celcius. Diketahui dalam bentuk Kelvin yaitu 300 Kelvin. P1 sama dengan 1 atm, P2 sama dengan 127 derajat Celcius. Kalau dalam itu dapat menjadi 400 Kelvin dan P2 sama dengan 3 atm jelas. P2 sama dengan 3 atm. Yang ditanya adalah P2. Maka kita menjawabnya dengan menggunakan rumus Fuku-Fukuyama di mana P1 sama dengan P2
kali 300 cm kubik kali 4 kali 10 cm kubik per 3 kali 10 cm kubik kali 3 ATM. Maka pada kali ini ketua Gavin habis lagi, ATM dengan ATM habis lagi, 10,2 dan 10,2 habis lagi, 3 bagi 3 ini, 3 bagi 3 sama dengan 1, sehingga tinggal 1 kali 100 cm kubik per 3, sehingga 1 kali 100 cm kubik sama dengan 100 kali 4 per 3 sama dengan 400 cm kubik per 3, hasilnya adalah 133,33 cm kubik. Sekarang kita masuk pada persamaan keadaan gas ideal. Pada persamaan gas ideal ini berlaku dua keadaan, yang dimana pada saat gas dan temperatur dalam waktu tekanan tetap, bila jumlah molekul gas ditambah, maka menyebabkan volume gas bertambah, yang artinya volume sebanding dengan jumlah molekul. Pada keadaan kedua mengatakan pada saat gas dan temperatur dipertahankan tetap dengan menambahkan jumlah partikel dengan menambahkan jumlah molekul gas, maka tekanan gas akan bertambah, artinya tekanan sebanding dengan molekul gas. Nah, pada keadaan ini sesuai dengan buku Boyle kita dapat menentukan bahwa tekanan kali volume sama dengan EKT. Ini adalah persamaan pertama dari keadaan gas ideal. Kita juga dapat mencari persamaan kedua dari gas ideal dengan menurunkan volume. Ini adalah jumlah mol gas kali bilangan elektron atau Na. Ini juga adalah hasil kali dari massa gas per berat molekul. Tersangka ini adalah hasil kali dari jumlah mol gas kali tekanan volume gas, atau ini M per bilangan molekul. Sehingga pada penurunan rumus ini dapat kita turunkan persamaan kedua dari gas ideal, yang dimana pada persamaan keduanya PP sama dengan ini tadi hasil kembalian dari N kali bilangan molekul atau Na. Jadi kali ini R per A ini mendapatkan persamaan keduanya, kita dapat ini Na tadi sudah mendapatkan rumus ini adalah persamaan kedua dari keadaan gas ideal. Pada persamaan pertama dan kedua, PP sama dengan ini adalah jumlah partikel kali dengan T adalah suhu. Pada persamaan kedua, PP sama dengan NT, ini adalah jumlah gas, F ini adalah konstanta suhu, dan ini adalah suhu. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas satu soal. Sekarang kita masuk pada soal yang dimana gas dalam mula-mula bersuhu sekitar Celcius dan memiliki volume yang berbalas tiga. Jika gas bisa mempunyai suhu yang kita mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka berapa volume yang kita? Dan untuk soal ini kita akan mengambil. Tetapi temperatur sama dengan 27 derajat Celcius. Kita bilang
per 3 kali 10 pangkat 2 per 3 sama dengan V2 per 4 kali 10 pangkat 2 per 3. Karena yang dicari V2, maka kita tidak jelaskan. Jadi V2 dengan V2 per 4 kali 10 pangkat 2 per 3 kita jelaskan ke kiri menjadi V2 per 4 kali 10 pangkat 2 per 3. Ini 12 per 3 kali 10 kita jelaskan. Karena yang ditanya adalah V2, maka 4 kali 10 pangkat 2 per 3 ini 12. Di mana 12 oke. Karena ini kita berubah maka menjadi sebagian. Jadi 4 kali 10 pangkat 2 per 3 per 3 kali 10 pangkat 2 per 3. Tapi sama nanti dan tapi di 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 di tinggal 12 liter kali 4 per 3. Maka 12 liter kali 4 sama dengan 48 per 3. 48 per 3 sama dengan 15 liter. Maka hasil dari volume gas pada kedua adalah 15 liter. Baik, kita masuk pada konsumor. Konsumor ini digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang terkandung pada suatu materi. Jadi pada kita mengertinya, mari kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya itu, berapa volume gas CO2 yang masanya 22 gram untuk air C sama dengan 12, air O sama dengan 16. Jika diukur suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 volt. Untuk rumus penyelesaian contoh ini kita menggunakan rumus yang sama dengan mol per liter. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu CO2 sama dengan untuk mencarinya itu 1 kali air C. Air C 12 soal ditambah 2 kali air O. Air O nya sudah 12. 1 kali 12 2 kali 12 kita jumlahkan 12 kali 12 untuk mencari molnya kita memakai rumus massa per liter. Masanya disoalkan sudah dikali yaitu 22 gram per energi yang kembali sudah kita cari yaitu 44 gram mol. Kita balikan saja 22 gram per 44 gram mol, hasilnya 0,5 mol. Dalam kondisi STP untuk setiap 1 mol hasilnya itu 22,4 liter. Jadi hasil mol yang kita dapat tadi kita kalikan dengan 22,4 mol. Jadi 0,5 mol dikali dengan 22,4 mol kita mendapatkan hasilnya itu 11,2 liter. Jadi hasilnya itu 11,2. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis besaran fisis pada teori kinetik gas. Pada materi tersebut terbagi beberapa bagian, yaitu 5 bagian, tetapi saya akan menjelaskan 2 bagian saja. Yang pertama yaitu mengenai tekanan gas ideal, dan yang kedua yaitu hubungan tekanan dan energi kinetik gas. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai tekanan gas ideal. Nah, teman-teman harus tahu tekanan pada gas ideal itu adalah ketika suatu gas ideal berada dalam suatu hal tertentu, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena sebuah partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Tekanan gas ideal sendiri memiliki rumus yaitu V sama dengan 2/3 N kali EK per V. Dengan V sendiri yaitu tekanan yang 1 Pascal, N nya sendiri yaitu jumlah partikel, EK-nya yaitu energi kinetik terkata dengan 1 Joule, dan F-nya yaitu volume dengan satuan M kubik. Baik teman-teman, untuk memahami rumus ini kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu yang pertama, 3 mol gas menempati wadah yang mempunyai volume 24 liter. Energi kinetik molekul gas diketahui sebesar 3 kali 10 pangkat min 21 Joule. Tentukanlah tekanan di dalam wadah tersebut. Baik teman-teman semua, yang diketahui dari soal yaitu jumlah partikelnya yaitu 3 mol, volumenya yaitu 24 liter. Untuk itu sebelum itu teman-teman, liternya kita ubah pada meter kubik. Maka hasilnya yaitu menjadi 24 kali 10 pangkat 3 dengan satuan M kubik. Yang ditanya pada soal yaitu P atau besarnya tekanannya. Baik teman-teman, pada soal kita akan selesaikan dan dengan rumus yang tadi yaitu P sama dengan 2/3 M kali EK per V. Sebelum ini teman-teman, M-nya ini masih belum diketahui atau jumlah partikelnya masih belum diketahui juga.
untuk itu teman-teman semua, maka jumlah suatu partikel N ini yaitu dirumuskan dengan N sama dengan N kali Na. N sama dengan N kali Na sendiri yaitu hasil kali jumlah mol dengan Avogadro. Nah, baru sudah kita tahu rumusnya, baru kita masukkan pada angka-angkanya. N sendiri sudah diketahui yaitu 3 mol, Na-nya yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. 6,022 kali 10 pangkat 23 ini diambil dari bilangan Avogadro. Maka kita kalikan yaitu 3 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 yaitu dengan 18,066 kali 10. Baik, karena kita sudah mendapatkan hasil dari N-nya, maka kita substitusikan pada persamaan N-nya, yaitu P sama dengan 2/3 kali N EK per V. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya, yaitu P sama dengan 2/3, N-nya tadi sudah kita tahu hasilnya yaitu 18,066 kali 10 pangkat 23, K-nya yaitu 3 kali 10 min 21 per volumenya yaitu 24 kali 10 pangkat 3 M3. Nah, baik teman-teman, untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara kita bagi dulu 3 di atas ini dan 3 di bawah, maka habis sisa 1. Begitu juga dengan 2 dengan 24 ini, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Begitu juga teman-teman dengan 10 23 ini dengan 10 min 1, maka hasilnya menjadi teman-teman 18,66 kali 10 per 12 kali 10 min 3. Maka hasil yang kita dapatkan teman-teman, kita bagikan ini terlebih dahulu. 18,066 dibagi dengan 12 sama dengan 1,5055. Dan untuk ini juga teman-teman, 10 min 3 ini kita naikkan ke atas. Mula-mula dia berpangkat negatif. Karena dia naik ke atas, maka dia berpangkat positif. Maka hasilnya yaitu 10/5. Jadi hasil dari tekanan di dalam wadah tersebut yaitu 1,5055 kali 10/5. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu mengenai hubungan tekanan dan energi kinetik gas. Hubungan tekanan dan energi kinetik gas ini yaitu tekanannya berbanding lurus terhadap energi kinetik gas. Apabila nilai energi kinetik gas semakin besar, maka tekanan akan semakin besar juga. Jadi dapat kita simpulkan hubungan tekanan energi kinetik gas ini adalah berbanding lurus. Rumus sendiri dari energi kinetik gas ideal ini yaitu EK sama dengan 3/2 kT. EK sendiri yaitu energi kinetik rata-rata dengan satuan joule. K-nya yaitu konstantan Boltzmann. Dengan nilai yang memilikinya yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 J/K. T-nya sendiri yaitu suhu mutar gas dengan satuan K. Untuk memahami lebih dalam rumus ini, kita akan masuk pada salah satu contoh soal. Contoh soalnya yaitu teman-teman, tentukan besarnya energi kinetik suatu gas helium pada suhu 127 derajat Celcius. Baik, kita akan menjawabnya. Yang diketahui dari soal di atas yaitu suhu mutar gasnya yaitu 127 derajat Celcius. Nah, sebelum kita masuk pada penyelesaiannya, untuk menentukan energi kinetik gas suhu yang mutlak yaitu dengan 127 Celcius ini yaitu di bawah dalam Kelvin menjadi 127 ditambah 273 Kelvin, maka hasilnya menjadi 400 Kelvin. Maka karena kita sudah mengetahui tersebut, maka yang ditanya yaitu EK-nya atau energi kinetik rata-rata. Baik, kita masuk pada penyelesaiannya. Kita masukkan rumus yang sudah tadi yaitu EK sama dengan 3/2 kT. Baik, kita masukkan nilainya. EK sama dengan 3/2 K-nya. K-nya yaitu 1,38 kali 10 min 23. K-nya diambil dari keterangan dari konstantan Boltzmann yaitu 1,38 kali 10 min 23 J/K. T-nya yaitu kita sudah kembali tadi dibuat Kelvin yaitu 400. Kita selesaikan teman-teman semua yaitu 400 dan 2. Kita bagi yaitu hasilnya menjadi 200. Nah, sekarang teman-teman kita akan mengkalikan yaitu 200 dikali 1,38 dikali 3. Jadi maka hasilnya dari perkalian itu 828 dikali 10 pangkat min 23. Nah, kita sudah mendapatkannya yaitu teman-teman 828 kali 10 pangkat min 23. Maka kita kalikan 828 dikali 10 pangkat min 23 yaitu hasilnya 8,28 kali 10 min 21 Joule. Itu hasil dari kinetik rata-rata dari pertanyaan di atas. Baik, saya akan membahas mengenai energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda dengan rekannya. Untuk lebih memahaminya, energi kinetik ini memiliki rumus sebagai berikut. Inilah rumusnya.
Untuk lebih memahami mengenai rumus dari energi kinetik ini, kita akan masuk pada pembahasan atau contoh soal. Di sini saya tidak akan membacakan, di sini saya tidak akan menulis contoh soal lagi, tapi saya akan bacakan saja. Sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 180 km per jam. Itulah energi kinetik mobil yang bergerak. Baik, yang diketahuinya itu massa sama dengan 200 kg. Berarti kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat 3 kg. Yang kita yang kedua itu kecepatan atau waktu sama dengan 180 km per jam. Untuk lebih mempermudah kita dalam menghitungnya, kita akan mengubahnya. Berarti 180 km per jam. Jadi di sini kita akan mengambil 3, berarti 180 gram berarti 2 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kita akan masuk pada pembahasan rumusnya. Kita izin jawab. Kenapa bisa pangkatnya minimal? Karena 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 3 dan 10 pangkat 2 berarti pangkatnya ini sama ini berarti bertambah menjadi 10 pangkat 5 jauh. Jadi kita akan mengalihkan 25 kali 10 pangkat 5 sama dengan 2.500.000. Berarti pertanyaan tadi itulah energi kinetik mobil yang bergerak. Berarti energi kinetik mobil yang bergerak itu 2.500.000. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan teorema ekipartisi bagi. Kita teman-teman semua bertanya, apa yang dimakan? Apa yang dijelaskan dari apa rumus yang digunakan? Baik, itu lebih dijelaskan yang dijelaskan. Tentunya pada setiap ini sudah ada skala itu kemampuan untuk tidak menggunakan jenis gerakan yang akan mempengaruhi energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi pada rumus yang digunakan pada teori ini itu energi kinetik rata-rata sama dengan F kali 1/2 kT. Jadi teman-teman, ini rumus yang akan memecahkan suatu masalah dalam teori ini. Tentunya dalam rumus berdasarkan atau diinformasikan dengan atau energi rata-rata. Dengan satuan dan df sama dengan derajat kuasa. Kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. KT dengan suhu Kelvin. Jadi teman-teman, rumus energi kinetik rata-rata sama dengan F kali 1/2 kT didasari dengan atau diberikan informasi jika ini disampaikan dengan satuan Joule dan F di sini dalam F ini bisa kita katakan berada di bawah dan bisa kita katakan kan menggunakan tergantung seberapa banyak gerakan bisa digunakan atau belum dilakukan. Dan kan juga di sini tentunya kalau bertanya K ini sama dengan 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Karena kan di sini atau lapangannya ketetapan Boltzmann. Jadi di sini dijelaskan K ini sama dengan ketetapan dari Boltzmann dan jelas ini adalah suhu atau Kelvin. Dan perlu juga diketahui sebelumnya nilai bervariasi sebenarnya tergantung dengan apa yang akan kita punya atau kita gunakan. Baik, tentunya juga dalam dunia bahwa kita semua sadari bahwa molekul
molekul yang ada di dalam alam terdiri atas 3 jenis. Pertama, monoatomic dan diatomic dan polyatomic. Dan berdasarkan jenis molekul, derajat kebebasan ada beberapa macam. Mari kita simak semua. Maaf saya langsung. Jadi pada monoatomic ini dalam teorema ekipartis ini begini. Nah, begini. Monoatomic. Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa nilai ini bervariasi karena ini disebutkan dan ini nilai. Dan kemudian yang ini ini disuruh ataupun sedang satuan T. Ini yang pertama. Jadi suhu rendah pada diatom ini memiliki nilai suhu 300 Kelvin atau sama dengan F sama dengan 3. Dan suhu sedang memiliki suhu sebesar 300 Kelvin atau F sama dengan 5. Dan suhu tinggi memiliki 1000 Kelvin atau F sama dengan 7. Jadi teman-teman, ini yang saya katakan tadi sesuai dengan berdasarkan informasi yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana nilai energi kinetik rata-rata memiliki simbol atau joule dan F derajat kebebasan K 1,38 kali 10 minus 3 Joule per Kelvin dan T sebagai suhu Kelvin. Dan ini yang saya katakan tadi sesuai dengan berdasarkan informasi yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana nilai energi kinetik rata-rata memiliki simbol atau joule dan F derajat kebebasan K 1,38 kali 10 minus 3 Joule per Kelvin dan T sebagai suhu Kelvin. Dan telah juga saya jelaskan tadi, saya ulang kembali biar teman-teman semakin paham. Nilai F ini bervariasi tergantung molekul apa yang kita punya. Jadi pada suhu rendah, suhu sedang memiliki variasi nilai yang berbeda-beda. Seperti ini, suhu rendah 300 Kelvin memiliki suhu nilai 3, suhu sedang 5, dan suhu tinggi dengan suhunya sampai Kelvin F sama dengan 7. Jadi pada rumus monoatomic dan diatomic ini tadi sudah saya jelaskan suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi memiliki masing-masing rumusnya. Jadi rumus yang akan kita gunakan pada suhu sedang, tinggi, dan rendah ini. Pertama dulu tadi monoatomic. Memiliki rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3 kali 1/2 MKT, ataupun persamaannya energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 MKT. Jadi untuk persamaan monoatomic ini memiliki rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3 kali 1/2 MKT, dan itu juga persamaan rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 MKT. Dan untuk diatomik tadi, tentunya yang kita sudah bahas tadi yang banyak ada suhu rendah, tinggi, dan sedang. Jadi untuk rumus yang ketiga itu yaitu untuk suhu rendah, suhu rendah 300 Kelvin memiliki rumus energi kinetik rata-rata sama dengan 3/2 MKT. Jadi sama rumusnya
dan susah. Jadi inilah beberapa kesalahan untuk saya masalah atau soal yang akan pada dalam sudah ini sudah tentu mengeluh dari itu mobil genggamlah tanganku ini, melangkahlah dengan pasti, bersatu membahu raih semua mimpi kita akan terus melaju. Tunjukkan pada dunia sinar ini masih ada, tak perlu kau ragu ataupun kau malu, kita pasti terus melaju. Oh, 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 oh. Kita pasti terus melaju. Oh, oh. Baik teman-teman, sekianlah video dari kami, bermanfaat kepada teman-teman semua. Jadi jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. See you next time.